Bab 8, di ujung pelukan dan bahaya. Mobil hitam melaju di jalanan sepi, meninggalkan kebisingan kota. Hujan telah reda, menyisakan kabut tipis yang menaungi aspal basah. Di dalam kabin, Panjie menatap map bukti di pangkuan Anissa. Panjie, pelan, ini jejak terakhir kita sebelum segalanya terbongkar. Anissa mengangguk, matanya penuh tekad. Titik balik sudah di depan mata, kan? Panjie menyalakan lampu dashboard, wajahnya meredup oleh cahaya hijau. Besok pagi, Rani akan serahkan semua data ke kantor hukum. Saat itulah kita ungkap rahasia itu di hadapan Arya Wijaya dan Fatimah Zahra Mahardika. Anissa menatap jalan di depan. Aku takut, Mas. Kalau keluarga kamu terluka karenanya? Panjie menggenggam tangannya. Itu risiko. Tapi aku lebih takut kalau kamu menyesal sudah ikut campur. Dia menyentuh pipi Anissa lembut. Kamu di sisiku karena kamu memilih. Aku akan lindungi kamu, dengan atau tanpa kontrak. Anissa terisak pelan. Janji? Janji. Panjie menarik Anissa ke pelukan. Suasana hangat memecah dingin kabin. Keesokan pagi, gedung Mahardika Group diselimuti kabut tipis. Papan nama tertera megah di depan lobi. Rani berdiri di pintu masuk, map biru di tangan, siap melangkah. Di ruang rapat keluarga, Arya Wijaya dan Fatimah Zahra Mahardika sudah menunggu dengan wajah tegang. Panjie dan Anissa masuk bersama Rani. Arya Wijaya, ada kabar apa sampai kalian berkumpul pagi-pagi begini? Panjie mengangkat map. Ini bukti terakhir yang perlu Bapak dan Ibu lihat sebelum keputusan diambil. Fatimah Zahra membuka lembar demi lembar. Wajahnya berubah pucat saat membaca angka transfer gelap dan tanda tangan palsu. Fatimah Zahra, terisak, bagaimana bisa? Panjie, tegas, semua ini disetujui petinggi Ardana Group yang ingin menjatuhkan nama baik Mahardika. Rani membantu kami mengungkapnya. Arya Wijaya menunduk, menahan amarah dan rasa malu. Mereka, pengkhianat di dalam. Anissa maju pelan. Pak, Bu, Mas dan aku menghadapi ini bersama. Keluarga kita bisa pulih kalau kebenaran terbuka. Keheningan menyelimuti. Arya Wijaya, pelan, baiklah. Kita hadapi ini, bersama. Dia menatap Panjie penuh kebanggaan dan menambahkan, terima kasih, Nak. Panjie tersenyum lega. Anissa menggenggam tangan suaminya. Kedatangan musuh. Tiba-tiba, pintu rapat terbanting keras. Seorang pria berbadan tegap, jas hitam rapi, masuk dengan langkah mantap. Wajahnya dingin, mata penuh niat menghalangi. Pria misterius, serius, cukup. Kalian tidak punya hak mengungkap ini. Hentikan sekarang atau tanggung konsekuensinya. Semua terpaku. Anissa menggenggam tangan Panjie lebih erat. Arya Wijaya bangkit, marah. Arya Wijaya, siapa kamu? Apa urusanmu di sini? Pria itu menatap Panjie. Aku perwakilan Ardana Group. Instruksi atasan, hentikan penyelidikan atau kembalikan data itu. Panjie, dingin, kami tidak akan mundur. Kebenaran harus diungkap. Pria misterius melangkah maju, angkat kursi rapat dan dengan satu tendangan keras, menjungkalkan kursi itu ke arah Panjie. Anissa sigap meloncat menghadang, menghalangi kursi yang terbang, namun benturan keras membuatnya tersungkur dan terdiam, kepalanya terbentur ujung meja kaca, lalu pingsan. Panjie terkejut, langsung berlutut di sisi Anissa. Panjie, panik, Nisa. Bangun,
Nisa. Arya Wijaya dan Fatimah Zahra segera mendekat membantu mengangkat Anissa ke sofa. Rani menekan tombol panggil asisten medis. Pria misterius menatap pemandangan itu dingin, lalu membalikkan badan. Lihat, ini konsekuensi kalian. Aku pergi, ingat peringatanku. Ia keluar, pintu rapat tertutup dengan dentuman. Di ruangan hening, Panjie menggenggam bahu Anissa yang terkulai. Panjie, bergetar, maaf, aku seharusnya bisa melindungimu. Anissa masih tak sadarkan diri, napasnya teratur tapi wajahnya pucat. Fatimah Zahra, khawatir, bawa dia ke dokter sekarang. Panjie mengangguk, mata berkaca. Aku akan jaga kamu, Nisa. Janji. Di balik pintu kaca, langit kota terlihat suram, pertanda badai konflik yang belum usai. Panjie menggendong Anissa yang tak sadarkan diri keluar dari ruang rapat. Langkahnya tergesa di koridor megah gedung Mahardika Group. Lampu koridor berkelip, menimbulkan bayangan panjang di dinding marmer. Di lobi, Rani menunggu dengan mobil siap di pintu keluar. Pak, saya sudah panggil ambulans. Tapi kita bisa bawa Nisa dulu ke klinik terdekat, ujarnya cemas. Panjie memeluk Anissa lebih erat. Terima kasih, Rani. Ayo kita pergi. Mereka bergegas menuruni tangga darurat. Setiap langkah Panjie dipenuhi tekad, melindungi Anissa sekaligus menjaga bukti agar tidak hilang. Di klinik 24 jam. Suara mesin oksigen berdengung lembut. Anissa terbaring di ranjang pemeriksaan, bahunya terbalut perban. Dokter muda, Dokter Lina, mengamati hasil CT scan di layar. Dokter Lina, bahu Nona Nabila memar cukup parah, tapi tidak ada fraktur. Istirahat 24 jam dan fisioterapi ringan, dia akan pulih. Panjie berdiri di samping ranjang, megangi tangan Anissa. Terima kasih, dokter. Dokter Lina tersenyum. Tolong beritahu jika ada nyeri berlanjut. Saya akan pantau. Begitu dokter pergi, Anissa mengerjap perlahan. Pandangannya kabur, lalu fokus pada wajah Panjie. Anissa, lemah, mas, maaf. Panjie, suara bergetar, jangan bicara. Fokus istirahat. Dia menyeka air mata Anissa. Meski kesakitan, Anissa tersenyum tipis. Kamu hebat. Panjie menunduk, bibirnya nyaris menyentuh kening Anissa. Kamu juga. Aku tidak akan biarkan apapun menyakitimu. Kembali ke Mahardika Group. Sementara itu, di ruang rapat keluarga, Arya Wijaya dan Fatimah Zahra memutuskan langkah hukum. Arya Wijaya, kami akan kirim surat somasi ke Ardana Group hari ini juga. Fatimah Zahra, dan tahan semua transfer internal sampai kasus ini clear. Rani mengangguk, menyiapkan dokumen digital. Semua bukti sudah dikirim ke pengacara. Mereka akan proses malam ini. Sebuah pesan masuk di ponsel Rani, misi kalian belum selesai. Kami mengawasi. Rani menelan ludah. Cliffhanger. Malammu tak sepenuhnya tenang. Di helai awan gelap, bayangan pesawat drone menyelinap di atas gedung Mahardika. Sebuah lampu merah berkedip, merekam setiap gerak. Di klinik, Panjie meraih ponsel dan memandang layar kosong. Ia tahu, musuh belum menyerah. Ancaman masih mengintai. Panjie, berbisik, aku akan menemukan kalian, sebelum semuanya terlambat. Dan di luar jendela klinik, bayangan drone menghilang ke kegelapan malam. Malam kian sunyi di depan klinik 24 jam.
Hanya deru mesin AC dan sesekali langkah petugas yang berlalu. Panjie duduk di kursi tunggu, mata tak lepas menatap pintu ruang perawatan tempat Anisah dirawat. Tiba-tiba ponsel Panjie bergetar. Pesan masuk tanpa nama. Langit bukan satu-satunya yang mengawasi. Hati-hati dengan bayang di atas kepala. Panjie memicingkan mata, lalu menatap ke langit malam di balik jendela. Sekilas, ia menangkap sekawanan burung hitam terbang melintas. Atau mungkinkah itu drone kamuflase? Ia berdiri, berjalan ke kaca, menekan jarinya di permukaan dingin. Anisah, aku jaga kamu. Keesokan pagi di rumah Mahardika. Panjie dan Anisah tiba di rumah keluarga Mahardika. Keluarga sudah berkumpul di ruang tamu besar. Arya Wijaya menatap khawatir. Arya Wijaya, bagaimana keadaan Nisa? Panjie, dokter bilang dia perlu istirahat total 2 hari. Aku akan menemani. Fatimah Zahra, mulai sekarang, kita semua waspada. Kalau memang ada yang mengawasi, kita hadapi bersama. Anisah menggenggam tangan Panjie. Aku percaya, Mas. Di atap rumah. Malam sebelumnya, sebuah drone kamuflase hinggap di atap rumah, memancarkan sinyal redup. Bayangan kecil di balik antena, seseorang memantau aktivitas keluarga. Sekarang, Rani berdiri di teras, memegang tablet. Pak, sinyal drone terdeteksi di atap. Saya koordinasi tim keamanan. Panjie mengangguk tegas. Pulangkan keluarga ke dalam. Aku akan cek. Konfrontasi di atap. Panjie memanjat tangga ke atap. Cahaya bulan menyorot buram. Di sudut, drone hampir tersembunyi. Panjie menyusuri, lalu menginjak panel drone, mematikannya. Tiba-tiba sosok topi hitam muncul, musuh mereka. Ia melangkah maju dengan pisau lipat di tangan. Pria misterius, kamu pikir bisa bebas begitu saja? Panjie menatap dingin. Lepaskan drone itu dan pergi. Pria itu tertawa sinis. Sebelum kebenaran tersebar, aku akan hancurkan semuanya, termasuk kamu. Dia melompat menyerang. Panjie sigap menangkis, terjadi duel singkat di atas atap. Cahaya bulan dan kilat petir menambah dramatisasi. Momen dramatis. Anisah, yang mengikuti dari tangga darurat, menjerit saat melihat Panjie terpojok. Ia melemparkan batu kecil. Pria misterius teralihkan. Panjie memanfaatkan celah, memukul lawan hingga terkapar. Mereka berdua terengah di atas atap basah. Panjie menatap Anisah. Kamu baik-baik saja? Anisah mengangguk meski gemetar. Mas, hati-hati. Akhir cliffhanger. Saat mereka turun, sirene keamanan berbunyi kencang. Rani muncul, menyalakan lampu sorot. Rani, ada tim keamanan di bawah. Mereka menangkap orang itu. Panjie memandang ke bawah. Seorang pria di borgol, wajahnya tertutup topi. Panjie menatap Anisah. Ini belum selesai. Di udara malam, drone-drone lain muncul di kejauhan, seolah memanggil bala bantuan. Anisah berbisik, Mas, kita akan baik-baik saja, kan? Panjie menggenggam tangannya. Selama kita bersama, kita tidak pernah sendirian. Pagi berikutnya, udara terasa segar setelah hujan semalam. Keluarga Mahardika berkumpul di teras, menyaksikan tim keamanan membawa tersangka borgol menjauh.
Panjie dan Anissa berdiri berdampingan, mata mereka masih menatap jejak roda mobil patroli yang menghilang. Anissa, pelan. Kita berhasil, tapi aku masih merasa ada yang belum selesai. Panjie mengangguk. Aku juga. Ada too many eyes watching us. Drone itu hanya permulaan. Arya Wijaya melangkah mendekat. Kalian berdua luar biasa. Terima kasih sudah melindungi keluarga ini. Fatimah Zahra menambahkan. Sekarang, mari kita pulihkan kepercayaan klien dan bangun kembali Mahardika Group. Rani datang dengan tablet. Data audit sudah masuk ke pengacara. Mereka akan umumkan hasil investigasi besok siang. Panjie menatap Anissa. Panjie. Nantinya, saat kebenaran itu terungkap, ini akan jadi titik awal penutup untuk bab gelap keluarga dan awal kisah baru kita. Anissa tersenyum. Kita benar-benar sampai di titik ini, ya? Dari kontrak dingin sampai awal baru. Panjie menatap Anissa dengan mata coklatnya yang lembut. Kamu membuat semuanya berarti, Nis. Tanpamu, aku mungkin masih terperangkap dalam rahasia menoleh dan dingin. Anissa menggenggam tangan Panjie. Sekarang tidak ada lagi rahasia di antara kita. Hanya janji dan keberanian. Panjie menarik napas dalam, lalu membelai punggung tangan Anissa. Janji tak bertepi, akan selalu melindungi dan mencintaimu, apapun yang terjadi. Anissa air mata bahagia. Aku juga janji, di setiap langkah, aku akan ada di sampingmu. Mereka berpelukan, tertawa, keluarga berkumpul dalam hangatnya pagi. Di kejauhan, langit cerah seolah memberi restu. Bersambung.